Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok telekomunikasi akan menyampaikan sebuah materi mengenai analisis discounted pada perusahaan ISSP dan CTBN. Kelompok kami yang beranggotakan 5 orang, diantaranya Zuhriani Salma, lalu Nurul Tifani, Sarah Dwi Ananda, Muhammad Fajar Catur Maulidi, dan Fikri Nugraha. Siap membawa teman-teman semua untuk lebih memahami materi mengenai analisis discounted. Let's go! Seperti yang sudah dikatakan, kami akan menganalisis saham berdasarkan discounted cash flow. Sebelum menganalisis evaluasi saham berdasarkan discounted cash flow, langkah pertama yang perlu dilakukan adalah menganalisis saham berdasarkan metode Magic Formula Greenberg. Adapun langkah-langkah dalam menganalisisnya yaitu sebagai berikut. Yang pertama, mengurutkan nilai ROCE atau Return on Capital Employed dari yang terbesar sampai dengan yang terkecil. Dari 190 perusahaan, kita urutkan berdasarkan nilai ROCE yang terbesar sampai dengan yang terkecil. Kemudian yang kedua, setelah mengurutkan nilai ROCE, langkah selanjutnya yaitu mengurutkan perusahaan berdasarkan nilai EY atau Earning Yield. Dari 190 perusahaan, kita urutkan berdasarkan nilai EY yang terbesar sampai dengan yang terkecil. Selanjutnya, untuk yang ketiga, setelah mengurutkan nilai ROCE dan EY, langkah selanjutnya yaitu menghitung skor perusahaan dari yang terkecil sampai dengan yang terbesar. Dari perusahaan skor ini, kita ambil 40 ranking perusahaan berdasarkan analisis Greenberg. Maka didapat hasil sebagai berikut. Berdasarkan penyusunan portofolio Magic Formula Greenberg, perusahaan yang kita pilih untuk kita analisis berdasarkan discounted cash flow adalah perusahaan Steel Pipe Industry of Indonesia dengan kode saham ISSP. PT Steel Pipe Industry of Indonesia merupakan suatu perusahaan dalam negeri yang berpengalaman dalam memproduksi berbagai macam pipa baja atau tabung dan berbagai produk terkait lainnya. PT Steel Pipe Industry of Indonesia didirikan pada tahun 1971 dengan kantor pusat di Jalan Kalibutuh, Surabaya. PT Pipa Steel Industry of Indonesia pertama kali listing di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 22 Februari 2013 dengan kode saham ISSP. Berikut adalah data-data keuangan ISSP 5 tahun terakhir. Selanjutnya, kita masuk ke valuasi harga saham berdasarkan analisis discounted cash flow. Berikut adalah langkah-langkah dalam menganalisis perusahaan ISSP berdasarkan analisis discounted cash flow. Yang pertama, peroleh data dividen, earning per share, dan price earning ratio yang ingin dievaluasi yang dapat diperoleh melalui laporan keuangan perusahaan. Disarankan untuk menggunakan data minimal 10 tahun ke belakang untuk valuasi yang akurat, seperti contoh berikut. Yang kedua, menghitung rata-rata dividen payout ratio atau DPR dan EPS growth. Yang ketiga, menghitung future value EPS atau earning per share growth dan proyeksikan EPS atau earning per share growth 10 tahun ke depan. Yang keempat, akumulasi dividen ISSP.
Berdasarkan perhitungan valuasi saham menggunakan metode discounted cash flow, estimasi akumulasi dividen yang akan diperoleh hingga tahun 2031 sebesar 110,96. Yang kelima, menghitung future value harga saham. Berdasarkan perhitungan valuasi saham menggunakan metode discounted cash flow, estimasi harga saham sebelum dividen pada tahun 2031 akan diperdagangkan sebesar 963,4086. Yang keenam, hitung future value total pada perusahaan yang akan dilakukan valuasi seperti contoh pada tabel berikut. Berdasarkan perhitungan valuasi saham menggunakan metode discounted cash flow, estimasi harga saham atau setelah dividen perusahaan ISSP pada tahun 2031 akan diperdagangkan sebesar 1074,36. Langkah selanjutnya yaitu menghitung present value atau harga wajar. Berdasarkan hasil perhitungan valuasi saham menggunakan metode discounted cash flow pada perusahaan ISSP berdasarkan laporan keuangan terakhir pada tahun 2021, perusahaan ISSP memiliki harga wajar saham sebesar 428,71. Lalu yang selanjutnya yaitu menghitung margin of safety. Berdasarkan perhitungan margin of safety antara harga saham terhadap harga wajar perusahaan ISSP pada Desember 2021 menunjukkan margin of safety sebesar 39,8%. Berdasarkan hasil perhitungan margin of safety tersebut, dapat disimpulkan bahwa saham perusahaan ISSP saat ini berada dalam kondisi undervalue. Keputusan investasi yang dapat diambil terhadap valuasi saham perusahaan ISSP adalah layak diinvestasikan. Hal ini dikarenakan harga pasar saham perusahaan memiliki nilai margin of safety di atas 30%. PT Steel Pipe Industry of Indonesia merupakan perusahaan yang termasuk ke dalam sektor industri dasar dan kimia. Adapun pesaing dari PT Steel Pipe Industry of Indonesia adalah PT Citra Tubindo Tbk dengan kode saham CTBN. PT Citra Tubindo Tbk merupakan perusahaan yang berbasis di Indonesia, yang utamanya bergerak dalam pembuatan pipa produksi minyak dan gas dan aksesorinya, serta menyediakan layanan terkait lainnya. Layanan terkait lainnya mencakup pemeriksaan, perbaikan, serta pembersihan pipa dan ulirannya. Selain PT Citra Tubindo Tbk, adapun pesaing lainnya dari PT Steel Pipe Industry of Indonesia adalah PT Krakatau Steel Persero Tbk dengan kode saham KRAS. PT Krakatau Steel Persero Tbk merupakan perusahaan BUMN yang bergerak di bidang produksi baja. PT Krakatau Steel Persero Tbk memproduksi sejumlah produk unggulan seperti baja lembaran panas, baja lembaran dingin, dan baja batang kawat. Oke, sekian pembahasan mengenai penyusunan portofolio berdasarkan Magic Formula Greenbelt dan analisis valuasi saham berdasarkan metode discounted cash flow dari kelompok kami. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.